ada para tambak senior, tambak milenial, untuk yang masih muda-muda Pak. Jadi tambak itu bukan lagi sesuatu yang mesti kotor atau orang tua baru bertambak. Ada para penggelondong, ada beberapa staf bidang budidaya. Tujuan kami yang utama adalah selain menjalin silaturahmi dengan teman dinas perikanan baru, juga adalah bahwa bagaimana teman-teman bisa sharing lapangan, sharing pengetahuan terhadap udang widu ini. Karena bahwa baru ini tentu saya dengar bahwa sekali tambahnya sedikit mempunyai pengetahuan yang lebih maju, lebih kreatif, kemudian lebih kompak kelompoknya dalam kemudian menyiapkan berbagai sarana produksi. Jadi tentu nanti saya mengharapkan setelah ini mungkin dari kelompok kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, sehingga nanti mungkin bisa didengarkan teman-teman yang dari Maros, kalau nanti ada seri-seri. Setelah itu mungkin nanti bisa melanjutkan dengan kejuaraan lapangan Pak Biar setelah. Nah itu mungkin saya ada 1 tahun. Nah ini yang saya masih di dalam 4 kali panen itu 1 kali panen bandeng. Jadi 5 kali semua dengan bandeng. Itu bandeng selalu disiapkan sedang menjelang Lebaran. Jadi mereka itu kadang mulai peliharanya di Januari, insya Allah bisa panen size 3 di Lebaran nanti insya Allah. Insya Allah di bulan Ramadan sampai Lebaran itu mereka, itulah kegiatan pelaku kami di Baru. Selalu untuk budidaya bandeng, selalu memperhatikan kalau ada lahan yang memang kosong, bisa disela di luar dari. Tapi kalau memang tidak ada kosong, insya Allah dia akan melaksanakan produksi 4 bulan sebelum Lebaran, insya Allah akan menebar bandeng. Selah, tapi tidak ada udang di dalamnya. Jadi memang itu salah satu juga cara pembersihan tambak tanpa diberi lagi udang. Kadang-kadang ada Pak pelaku utama, mohon maaf, merasa rugi kalau sekedar panen tidak mau kasih udang lagi. Padahal itu satu kelebihan untuk menetralkan kembali tambak, mari kita kasih bandeng dulu. Khusus kompos kita pakai nagai Pak, dia cuma menebar per hektarnya tergantung kondisi keuangan dari anggota. Dia cuma menebar per hektarnya itu sampai 10 sampai 30 ribu penebaran di saat pertama. 10 sampai 30 ribu tanpa pemberian pakan sampai panen. Makanya mereka melaksanakan mencari segala sesuatu bagaimana bisa kondisi udang ini, bagaimana bisa tambak ini bisa hidup, bisa panen tanpa memberikan perlakuan pakan. Mereka sudah menghindari penggunaan pupuk urea TSP. Yang pertama karena susah dapat, harga melambung, kita lari ke pupuk organik. Dan ini semua sarana prasarana kelompok khusus di Patangai diadakan oleh kelompok itu sendiri. Mereka tidak membeli keluar, mereka tidak mencari kemana-mana, tapi ada di sekretariat kelompok si Patangai. Di situ kita bisa lihat apa yang dijual oleh sekretariat yang ada di sana. Semua ada Pak. Mulai dari pupuknya, mulai dari probiotiknya, mulai bahkan pompanya. Pompa disiapkan oleh kelompok itu. Ada yang rusak pompanya, ambil pompa itu tanpa sepengetahuan di sekretariat. Di sana itu Pak boleh dikatakan kantin kejujuran. Siapa yang membutuhkan pupuk organik, siapa membutuhkan probiotik, kadang ngambil nanti bayar Pak. Tahu, oh kami yang ngambil kemarin satu. Iya benar Pak. Ini bukan bohong. Jangan sampai bapak-bapak bilang bahwa kami datang sekedar mau dibohongi. Ini adalah bendaharanya Pak yang mengadakan barang semua di sana. Itu Bapak di ketuanya di sampingnya. Itu semua mulai dari alat disiapkan, jala untuk panen dan lain-lainnya itu ada di bawah kolong rumah itu. Siapa yang mau pakai silahkan ngambil. Itulah binaan kelompok-kelompok kami yang khusus ada di kelompok Patangai. Kenapa kami bawa ke sini? Bisa jalan-jalan nanti lihat di sana, jangan sampai juga bilang itu Pak Ical jangan sampai cuma cerita saja, bisa lihat Pak, barangnya ada di sana nanti. Di semua sarana, kalau apalagi kalau sudah berupa bantuan Pak, disimpan di situ tanpa ada ikatan apa-apa. Tidak pernah ditutup pagar. Jangan sampai tengah malam ada pelaku yang mau pakai, ngambil tanpa, tidak perlu minta izin Pak. Siang malam dipakai. Bahkan mau ambil pupuk, mau ambil probiotik, ambil. Tidak perlu ada catatan. Nanti bayar baru dikau. Yang jelas barang dihitung sekian. Nanti terlalu, oh sudah cukup. Oh ini yang ngambil paling, ini yang ngambil. Korea dan TSP. Nah ini memang yang persoalan karena pupuk ini selain sudah harga melambung susah didapat Pak. Jadi saya kira nanti akan muncul pertanyaan bahwa di mana dapat ini Pita Pro dan pupuk organik apa yang dipakai. Terus pupuk organiknya ini apakah dijual bebas atau diproduksi di sini? Kalau dijual bebas harganya cuma saya kira ini masukan yang luar biasa, bisa buat 40 kilo juga isinya Pak. 40 kilo juga isinya. Ini saya kira bisa menjadi pertanyaan dan saya kira ini memang yang mungkin akan menjadi sebuah oleh-oleh yang sangat berharga karena di setengah kelangkaan pupuk bersubsidi kita harus akui bahwa pupuk itu bukan domainnya perikanan, pertanian punya. Kita di Permen nomor 10 tahun 2020 itu hanya boleh disubsidi 1 hektar
Jadi dengan adanya ini saya kira merupakan sebuah solusi menarik. Jadi misalnya mungkin ada 1-2 pertanyaan mungkin terkait dengan bagaimana sehingga udang Paname ini bisa dipelihara dengan ukuran size 38 ini dengan tidak menggunakan pupuk, tapi hanya pupuk organik, dan kemudian juga dengan tentu biaya yang sangat, dan tidak menggunakan pakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Pak Rahim mungkin? Atau Pak Yani, silakan. Ibu? Saya mau bertanya bagaimana manajemen, karena kan pasti untuk pembelian kalau petambak memakai dan tidak ada modal untuk membeli kembali, bagaimana caranya mengelola untuk manajemennya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tiba di daerah ini. Pertama-tama kami sangat disambut dengan antusias oleh Bapak Kepala Dinas bersama petani yang ada di sini. Kami adalah seorang petani pelaku utama dari Kabupaten Maros. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan Pak, bahwa bibit yang sebenarnya mana bibit yang unggul? Nah, kalau misalnya udah windu, ya bagaimana sesuai dengan pengalaman Bapak? Ya kan, apakah ini ada bibit, ada ukurannya, kemudian dia tahan penyakit, kemudian dia tahan dengan kesesuaian salinitas air dan kadar garam. Bagaimana proses perlakuan lahannya dari awal sebelum penebaran ya, persiapan lahan? Nah, itu mungkin Pak, karena masalah waktu mohon diperjelas penjelasannya. Terima kasih. Tanahnya lain daerah, kalau khususnya di Kabupaten Maros itu jangankan lain kecamatan, lain dusun saja, lain kondisi tanahnya. Lewat dulu Pak. Tidak begitu pasang, pasang langsung berebut. Disitulah bakteri yang memuncak Pak. Sudah size 38. Iya kan enggak. Masih mau dikasih besar. Tapi pakan kan banyak juga. Iya, tapi kan bisa dimengimbangi kan. Sayangnya tidak ada mau naik di Anco ini. Iya, memang kan baru nangka. Ini pergerakannya memang karena sudah besar. Banyak tuh, padat.
sudah kita berada di titik terakhir. Ada 3 lokasi. Lokasi yang terkecil tadi yang size 38 ada di dalam yang dilihat. Lokasi sebelum jembatan yang dekat sana tadi itu, di situ yang agak luas, yang paling luas mungkin di sana di belakang kantor desa, dan ini. Tapi ini adalah lokasi pertama yang tidak bisa ditinggal. Size 48. Berapa produksi? Berapa ton? Berapa ton, Pak? 3 ton, Pak. Ini di belakang. 3 ton produksi. Penebaran berapa? 100. Semuanya 180.000. Nah, ya, 180. Untuk masalah market barangkali hampir semua sama, tidak ada juga rahasia-rahasia khusus yang dipakai, Pak. Terima kasih sebanyak-banyak yang saya sampaikan. Saya mau Iman, Pak Kadis, semua rombongan kami yang telah datang ke sini diterima dengan baik dan bisa belajar banyak. Bukan hanya kondisinya yang beda, kondisi lantai budaya, tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman para pembudidaya bahwa dengan lahan sebesar ini, dengan penebaran 180.000 dengan perlakuan yang hampir sama dengan lain. Saya kira alhamdulillah saya mewakili pimpinan Tingkat Tambahan dari Pak Kadis, tapi yang prinsipnya adalah saya mewakili teman-teman para pembudidaya. Makasih banyak sekali, terutama untuk Dinas Perikanan. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan bila Tuhan memberikan kesempatan, insya Allah kami akan mengerjakan juga berkunjung ke Well, I'm a sinner, and it's too good to be true. You put the blame on me. Yeah, when I touch your ego, you put the blame on me. Once again now, I'm sorry to show you the truth, but I just gotta say. Ini bagus. You